Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Semua Bisa Matematika. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang eksponen atau pangkat. Sebenarnya ini adalah pembelajaran tentang persamaan eksponen dan logaritma, tapi akan saya pecah beberapa video dan di video kali ini kita akan fokus tentang pangkat. Selamat belajar ya, kita langsung belajar saja. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa subscribe dulu ya. Semangat! Let's go! Persamaan eksponen ke yang pertama, bentuk pangkat ya. Jadi eksponen itu pangkat. Yang pangkat itu artinya apa sih? Pangkat itu perkalian berulang. Nah, sebelum ke sana, misalkan saya punya soal seperti ini, ada dua. Nah, misalkan ada seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah ada yang bisa menyelesaikan? Oke. Nah, coba kita sekarang ke ini, persamaan eksponen bilangan pangkat ya. Kita mulai. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan soal ini. Bagaimana? Kita ke sifat-sifatnya terlebih dahulu. Sifat-sifatnya itu yang pertama ada A pangkat N, di mana A-nya dipangkatkan berapapun. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pangkat itu artinya apa sih? Perkalian berulang. Jadi contoh, berarti ini kan dia dikalikan berulang sampai N. N itu berapa? Sampai kita nggak tahu N itu berapa. Nah, ini itu sebanyak N kali. Seperti itu. Jadi misalkan saya punya soal 3 pangkat 3. Nah, berarti 3 kali 3-nya itu dikali sebanyak 3 kali. Misalkan saya punya 2 pangkat 5, berarti 2-nya dikali sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sifat yang pertama dari pangkat. Oke, nah sekarang yang kedua adalah A pangkat min N, A pangkat negatif N. Supaya menjadi pangkat positif, kan kita harus menghitung nih, misalkan menghitung suatu bilangan, supaya dia menjadi positif, kalau dia ada pangkatnya negatif, berarti dipikir menjadi 1 per A pangkat N. Atau, kalau misalkan ada pernya negatifnya di bawah, bagaimana? Berarti menjadi A pangkat N gitu. Tinggal dibalik saja ya. Sebagai contohnya, misalkan saya punya 2 pangkat min 5, berarti 1 per 2 pangkat 5. Nah, nanti 1 per 32. Contoh selanjutnya, misalkan 1 per 2 pangkat min 3, berarti menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti tadi yang sifat pertama, berarti 2-nya kali berapa kali? 3 kali. Seperti itu. Itu untuk yang sifat kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 itu berapa? 1. Contohnya 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. Y pangkat 0, 1. Dan seterusnya, begitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Ada misalkan A pangkat N dikali A pangkat M. Kalau perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Ya, pangkatnya kita jumlahkan dengan syarat apa? Dengan syarat A-nya adalah sama. Nah, maksudnya apa A-nya sama? Contohnya. Oke, contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, apa yang sama di sini? 2-nya kan, A-nya sama. Berarti artinya apa? 2 pangkat 3 ditambah
2. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Itu untuk sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, pembagian. Kalau dia pembagian A pangkat N per A pangkat M, berarti dikurangi. Contohnya, misalkan ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Syaratnya A-nya masih sama ya. Berarti sama aja 3 pangkat 5 kurangi 2, 3 pangkat 3. Jadinya 27. Kemudian sifat yang ke-6, A kali B pangkat N. Nah, A kali B pangkat N. Kalau tadi kan pangkatnya masing-masing ya, kalau ini di dalam kurung. Itu sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, ini kalau yang ini pangkatnya yang sama ya, kalau yang sifat keempat tadi kan A-nya yang sama. Contohnya, misalkan saya punya 2 kali 3 pangkat 2. Itu artinya apa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, jadinya apa? Jadinya 4 dikali 6, 9. Tinggal dihitung. A pangkat N, M. Nah, ini bagaimana? Kalau tadi itu perkalian ditambah, pembagian dikurang. Kalau di dalam dan pangkatnya sama, bisa kita buat seperti ini. Berarti kalau ini pangkatnya dikalikan ya. Contoh, misalkan 2 pangkat 2, 3. Artinya apa? 2 pangkat 2 kali 3, jadi 2 pangkat 6. Itu. Kemudian yang ke-8, misalkan akar A pangkat N, di sini M. Itu artinya apa? Artinya yang di dalam per yang di luar. A pangkat N per M. Contohnya, misalkan contoh pertama, kalau akar dari 5 pangkat 2 misalkan pangkatnya 3. Nah, kalau begini gimana? Artinya kan kalau akar itu sebenarnya akar itu sendiri kan pangkat apa? Akar A itu artinya A pangkat setengah. Artinya di sini ada angka 2-nya. Nah, ini juga nih berarti ada angka 2-nya. 5 pangkat 3 per 2. Kalau misalkan 6 pangkat 3 di sini 5, berarti 6 pangkat yang di dalam bagi yang di luar. Itu contohnya dari sifat-sifat pangkat. Nah, kita langsung ke latihan soal coba untuk menghitungnya. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Yang di dalam kurung kita harus selesaikan terlebih dahulu. Masih ingat tadi yang kalau ada tanda kurung berarti harus kita sendirikan ya. Nah, berarti artinya apa? 3 dikali 5, 3 kali 6, A pangkat 6, B pangkat 6. Loh, kok itu 3 kali 6 sih? Nah, diingat lagi sifat yang A pangkat N pangkat M. Berarti A N kali M. Sama, ini kan dikali, kan? Nah, menjadi apa? Menjadi 3 pangkat 5, 18, A6, B6. Itu contohnya. Kemudian contoh kedua, misalkan saya punya X pangkat min 6 per Y pangkat 2. Ini dulu di sini pangkat 2 dikali misalkan Y pangkat 2. Nah, ini menjadi gimana? Di luar kan ada pangkat. Diingat-ingat yang ini nih, sifat yang ini tadi, berarti kan X pangkat min 6 kali 2 per Y2 kali 2 dikali Y2. Nah, menjadi apa? X pangkat min 12, Y pangkat 4, Y pangkat 2. Boleh nggak ini dicoret? Boleh, atau kata lainnya, berarti kan sama aja 2 dibagi Y2, ya kan? Kalau mau dicoret boleh, atau kalau tidak dicoret itu gimana sih?
Kalau misalkan tidak dicoret, itu kan artinya apa? Ini kan sama aja Y2 per Y1, ya toh? Nah, berarti kan dia menjadi X min 12 Y2 per kok ini Y1, maaf, ini 1 maksudnya ya. Maksudnya 1. Berarti Y4. Nah, artinya kan yang sama kita hitung. Kalau pembagian tadi apa? Pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 2 dikurangi 4 menjadi X min 12 Y min 2. Nah, sama kan bentuknya seperti ini. Nah, kok jadi positif? Ingat, kalau pangkat kita usahakan untuk tetap menjadi pangkat positif. Nah, berarti supaya jadi pangkat positif kayak tadi kan dibuat 1 per, ya kan? X min 12 supaya jadi positif kan 1 per X sama 12. Nah, ini juga sama. Berarti kan 1 per X 12, 1 per Y 2. Nah, bisa ditulisnya 12 Y 2 gitu. Atau mudahnya gini, mudahnya ini saya beri mudahnya ya, mudah untuk mengerjakannya gini. Misalkan ya, saya kasih contoh ulang lagi. Misalkan ada M6 N2 Q 2 pangkat 3 di sini pangkat lagi 2 misalkan per M6 N2 Q di sini pangkat 2. Nah, tahu gimana? Kita selesaikan ini dulu, yang di dalam dulu kita selesaikan. Menjadi apa? M6 kali N-2 kali Q pangkat 6. 2 kali 3 ya. Tapi di luar masih ada pangkat 2. Nah, yang bawah min 6 kita kalikan N2 kali min 2 min 4 Q min 2. Nah, setelah ini kita kalikan dulu yang bagian atas ya. Jadinya M12 N min 4 Q 12 per M min 6 N min 4 Q min 2. Nah, ini yang mau saya beritahukan. Kalau misalkan gini, saya pakai perandian gini. Kalau misalkan dia positif dengan positif dengan positif ya, misalkan 6 sama 10. Positif dengan positif, kita pindah. Jadi kita prinsipnya pindah naik, pindah turun. Kalau positif dengan positif yang kecil yang kita pindah. Angkanya kecil ya, angkanya kecil kita pindah. Berarti atas kan sisa 1. Tinggal 10 dikurangi 6, 4. Nah, kalau misalkan lagi ya, misalkan di sini 8, di sini 2. Nah, yang kecil yang mana? 2 kan kita pindah ke atas. Berarti kan bawahnya habis. Berarti 8 kurangi 2, 6. Per 1 kan, per 1 nggak usah. Gitu. Itu kalau positif dengan positif. Nah, sekarang kalau negatif dengan positif. Min 4 mau positif, yang dipindah yang negatif ya. Kalau tadi positif yang dipindah adalah yang angka kecil, nilainya kecil, yang nilainya kecil atau angka kecil. Kalau negatif dan positif yang dipindah adalah yang negatifnya kita pindah, atasnya habis ya. Jadi dipindahkan jadi min, pindah jadi plus, berarti 2 tambah 4 6. Atau misalkan di sini 2, di sini A min 6, yang dipindahkan ini pindah ke atas, bawahnya habis, jadi 2 tambah 6 8. Itu contohnya ya, contohnya. Terus satu lagi, tadi positif negatif positif. Kalau negatif dengan negatif, min 6 dengan min 2, dilihat nilai yang paling kecil. Min 6 sama min 2 kan nilai yang paling kecil kan min 6, atau angka yang gede lah, min 6 kan. Nah, ini yang kita pindah ke bawah. Jadi 1 per min pindah jadi plus, jadi 6 dikurangi 2, 4. Mudahnya seperti itu. Kalau misalkan min 2 dengan min 8, nah kan yang nilainya paling kecil kan antara min 2 dan min 8 kan yang kecil kan min 8. Berarti min 8 nya ini yang kita pindah ke atas, kan bawah udah habis tuh. Jadi min 2 ditambah 8 6. Nah, balik lagi ke sini nih. Berarti yang di sini kita bisa memakai cara seperti itu. Berarti yang di sini gimana? Positif sama negatif, berarti positifnya yang naik ya, ini kan naik, berarti ini naik menjadi positif, berarti M 12 tambah 6 18. Negatif dengan negatif, berarti nah ini kan sama, artinya coret bisa ya. Nah, negatif dengan positif lagi, berarti ini pindah ke atas juga, berarti bawah kan udah nggak ada tuh. Nah, berarti Q pangkat 14. Cepatnya seperti itu ya. Itu. Coba contoh lain.
Oke, misalkan ada contoh seperti ini ya. Berarti nih bagaimana? Kita kalikan dulu 12 pangkat 2. Berarti dikali ya. Ini kan pangkatnya 1 ya, jadi dia ngikut, jangan 12 saja, tapi kan dia ngikutnya 12 1 kali 2. Berarti ini pangkat 4, yang B-nya jadi min 8, C-nya tetap 6, karena kan yang dikurungkan cuma itu. Dibagi dengan 3 pangkat 3, A min 2, B min 2, C 2. Nah, sekarang begini, 12 pangkat 2 per 3 pangkat 3 itu jangan dicoret 12 bagi 3, nggak boleh, karena kan pangkatnya berbeda. Tadi boleh kalau pangkatnya sama. Nah, apakah kita harus mengalihkan dulu nih 12 kali 2? Ya, kalau misalkan dia masih dalam bentuk pangkat 2 pangkat 3, oke. Tapi kalau dia ternyata dalam bentuknya pangkat 6, 12 ternyata 12 pangkat 6 per 3 pangkat 3, apakah kita akan mengalihkan ini semua? 12 kali 12 sampai 6 kali. Kan itu tidak mungkin ya. Ya mungkin, tapi akan sangat susah sekali. Nah, biar tidak kesusahan, gimana caranya sih 12 pangkat 2 bagi 3 pangkat 3 itu bagaimana? Boleh kalian kali 12 kali 12, 3 kali 3 kali 3, tapi yaitu tadi kebalik lagi, kalau misalkan 12 nya pangkatnya lebih dari 5, lebih dari 4, kita sudah pusing toh. Nah, makanya caranya adalah dengan kita cari, kan di sini ada angka 3 nih ya. Di sini ada 12, ada 3. Mereka berhubungan nggak? Mereka 12 sama 3. Kan 3 bisa menjadi 12 kalau dikali 4. Itu hubungannya. Ya. Nah, berarti 12 itu bisa dari 3 kali 4 dipangkatin 2. Ya. Kan jadi 12 pangkat 2. A4, B min 8, C6. Nah, fungsinya untuk apa sih kok 12-nya tadi kita bikin seperti itu? Supaya tadi tidak usah mengali 12 pangkat 2. Kalau misalkan tadi saya bilang 12-nya pangkat 6, kan tidak mungkin 12 kita kaliin sampai 6 kali ya. Ya mungkin, tapi tadi saya bilang terlalu panjang. Nah, caranya ya dengan seperti ini. Kita jabarin. Berarti 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. A4, B min 8, C6. 33, A min 2, B min 2, C2. Nah, ini kan kembali lagi ke yang A kali B pangkat N tadi, yang AN kali B N itu. Nah, barulah ini bisa kan kita kerjakan. Apanya yang bisa kita kerjakan? Yaitu adat sama-sama 3. Nah, tadi gimana kalau pangkatnya positif-positif, berarti yang angka kecil kita taruh bawah, berarti kan atasnya sisa 4. 4 pangkat 2. Nah, yang bawah berarti si 2 kan turun ke bawah jadi negatif, ya kan? Jadi negatif. Jadi 3 kurangi 2, jadi 3 doang ya. Kemudian selanjutnya positif dengan negatif. Berarti yang dipindah siapa? Yang dipindah negatif pindah ke atas. Jadi min 2 pindah ke atas jadi positif. Jadi 4 tambah 2, A6. Kemudian lagi negatif dengan negatif, berarti angkanya yang gede atau nilainya yang kecil kan min 8, pindah ke bawah jadi positif 8. Karena pindah ke bawah, B-nya letaknya di bawah. 8 dikurangi 2, 6. C-nya sekarang kalau dia positif dengan positif, tadi gimana? Angka yang kecil pindah ke atas. Oh, C-nya letaknya di atas. Positif 2 pindah jadi negatif. 6 kurangi 2, 4. Nah, tinggal dihitung aja. 4 pangkat 2 itu 16. 3, A6, C4, B6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Demikian video kali ini pembelajaran. Kita belajar tentang pangkat ya, sifat-sifat pangkat. Semoga mudah dipahami. Jika ada kesalahan mohon maaf, bisa kita koreksi di kolom komentar, kita diskusi bersama. Terima kasih juga untuk dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, dan tetap menjadi pribadi yang fantastis. Bye-bye.